Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman semuanya karena telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Winona Azahra. Saya sebagai moderator dan juga pemateri, dan rekan-rekan saya yang bernama Salsabila Nurul Afifah sebagai pemateri, Siva Ismatul Maula sebagai pemateri, dan Siti Nurjanah sebagai pemateri. Kami ingin mempresentasikan materi yang terkait dengan hadis doif. Apa sih definisi dari hadis doif itu? Kata doif memiliki arti lemah yang merupakan lawan dari kata qawi yang berarti kuat. Sehingga secara bahasa hadis doif ini memiliki arti hadis yang lemah. An-Nawawi juga mendefinisikan hadis doif sebagai hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat dari hadis sahih dan hadis hasan. Mungkin hadis sahih dan hadis hasan ini sudah diterangkan ya oleh teman-teman kelompok lain pada pertemuan sebelumnya, tetapi saya ingin menjelaskan sedikit dari syarat-syarat itu. Yang pertama, sanadnya tersambung dari awal sanad hingga akhir sanad. Yang kedua yaitu perawinya memiliki sifat yang adil. Yang ketiga, memiliki dobit atau tingkat hafalan yang sempurna untuk hadis yang sahih dan tingkat hafalan yang sedang untuk hadis yang hasan. Yang keempat, tidak ada pertentangan sanad. Yang kelima, tidak adanya cacat yang signifikan. Dan yang terakhir yaitu adanya adid atau penolong. Penolong di sini berupa jalur periwayatan lain yang dapat mengangkat hadis doif ke hadis hasan li ghairi. Jika di dalam suatu hadis tidak terdapat syarat-syarat tersebut, maka hadis ini dikatakan sebagai hadis yang doif. Tidak adanya satu syarat aja menyebabkan hadis ini dikatakan doif, apalagi syaratnya itu sampai 2 atau 3 syarat yang gak ada, seperti perawinya tidak adil, tidak dobit, dan adanya kejanggalan di dalam matannya. Maka hadis seperti ini dikatakan sebagai hadis yang sangat lemah. Para ulama juga menemukan kedoifan hadis itu dilihat dari 3 bagian, yaitu sanad, matan, dan perawinya. 3 bagian ini juga yang menyebabkan muncullah berbagai macam hadis-hadis doif. Nah, macam-macamnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Salsabila. Salsabila, saya persilahkan. Macam-macam hadis doif. Hadis doif dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama, doif dari sudut sandaran matannya dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu hadis mauquf dan hadis maqtu. Hadis mauquf yaitu hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat mengenai perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Contohnya yaitu Ibnu Umar berkata, "Bila kau berada di waktu sore, jangan menunggu datangnya di waktu pagi. Dan bila kau berada di waktu pagi, jangan menunggu datangnya di waktu sore hari. Ambillah dari waktu sehatmu, persediaan untuk waktu sakitmu, dan dari waktu hidupmu untuk persediaan matimu." Hadis riwayat Bukhari. Hadis maqtu yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in. Contohnya yaitu seperti perkataan Sufyan al-Thawri, seorang tabi'in. Termasuk sunnah ialah mengerjakan sembahyang 12 rakaat setelah sembahyang Idul Fitri dan 6 rakaat sembahyang Idul Adha. Doif yang kedua yaitu doif dari segi sudut matanya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya, seperti contoh hadis Bukhari yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila telah selesai sembahyang sunnah 2 rakaat fajar, beliau berbaring miring di atas pinggang kanannya. Doif yang ketiga yaitu doif dari sudut sanad atau matan, dibagi menjadi 3 macam, yaitu hadis maqlub, hadis mudraf, hadis musohaf. Hadis maqlub yaitu hadis yang lafaz matannya berubah karena didahulukan dalam penyebutannya
seharusnya di akhir atau belakangan. Yang kedua, hadis mudhaf, yaitu hadis yang di dalamnya menampilkan tambahan. Yang ketiga, hadis mushaf, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat perbedaan dengan hadis riwayat yang lain. Dhaif yang keempat, yaitu dhaif dari sudut matan dan sanadnya. Dibagi menjadi dua macam, yaitu hadis maudhu dan hadis munkar. Hadis maudhu yaitu hadis yang dibuat oleh seorang pendusta. Hadis munkar yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang tertuduh dusta atau seseorang yang lemah dan bertentangan dengan hadis. Dhaif yang kelima yaitu dhaif dari segi persambungan sanadnya. Dibagi menjadi tiga macam: hadis mursal, hadis munqati, hadis mu'dal. Hadis mursal yaitu hadis yang nama sanadnya tidak disebutkan dan langsung menyebutkan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis munqati yaitu hadis yang gugur sanadnya atau nama sanadnya terakhirnya tidak disebutkan. Hadis mu'dal yaitu hadis yang dua atau lebih sanadnya gugur secara berturut-turut. Dhaif yang keenam yaitu berhujah dengan hadis dhaif, yaitu para ulama melarang meriwayatkan hadis dhaif dan ada perselisihan tentang boleh atau tidaknya hadis dhaif ini diriwayatkan untuk berhujah. Ada beberapa pendapat yang memperbolehkan dan melarang berhujah dengan hadis dhaif, yaitu seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani yang memperbolehkan berhujah menggunakan hadis dhaif. Itulah karena macam-macam hadis dhaif. Contoh dari hadis dhaif, saya akan mengambil dua contoh hadis dhaif yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Untuk contoh yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu nadifun fatanadzafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadifu. Yang artinya, Islam itu bersih, karena itu jadilah kamu orang yang bersih, karena tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Hadis ini disebut hadis dhaif dikarenakan sanadnya yang bernama Naim bin Muwari, dia adalah seorang yang dhaif. Dan menurut Al-Iraqi juga, dia mengatakan bahwa hadis ini memang dhaif padanya. Bahkan dia mengatakan bahwa hadis ini memang sangat-sangat dhaif. Untuk hadis yang kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim, an-nadhafatu minal iman, yang artinya kebersihan sebagian dari iman. Hadis ini dikatakan dhaif dikarenakan perawinya yang tidak diketahui identitasnya dan itu menyebabkan kecacatan pada hadis ini. Maka dari itu, hadis ini dinyatakan dengan hadis dhaif. Namun, meskipun dinyatakan dengan hadis dhaif, dhaif di sini sangat ringan. Dan menurut Imam Tirmizi pun mengatakan bahwa kualitasnya hasan. Hukum mengamalkan hadis dhaif. Menurut Imam Samsuddin bin Abdurrahman As-Sakhawi menyebutkan bahwa ada 3 madhab yang mengamalkan hadis dhaif. Yang pertama, diperbolehkannya untuk mengamalkan hadis dhaif secara mutlak. Yang kedua, menurut madhab jumhur, hukumnya boleh dan sunnah dalam mengamalkan hadis dhaif, asalkan hadis tersebut tidak palsu atau disebut sebagai maudhu. Syarat mengamalkan hadis dhaif menurut madhab jumhur: yang pertama, hadis itu dilarang lemah. Yang kedua, hadis itu harus termasuk ke dalam salah satu syariat Islam. Yang ketiga, ketika mengamalkannya dilarang untuk yakin terhadap benarnya hadis tersebut. Nah, hukum mengamalkan hadis dhaif yang ketiga adalah menurut madhab Imam Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, menyebutkan bahwa hukumnya tidak boleh untuk mengamalkan hadis dhaif secara mutlak, baik itu dalam badhal amal ataupun hukum syariat. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.